Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Pontianak, jurusan Teknik Arsitektur, program studi D4 Arsitektur Bangunan Gedung. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir mata kuliah Tipologi Bangunan Tropis dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Indrayadi, STMT. Yang pertama ada pengertian arsitektur tropis. Indonesia merupakan negara yang terletak di 95 derajat BT bentang timur sampai 141 derajat bentang timur garis khatulistiwa. Hal ini menyebabkan Indonesia memiliki iklim tropis, sehingga Indonesia hanya memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim panas. Cuaca tersebut mempengaruhi gaya hidup sehari-hari masyarakat Indonesia, termasuk dalam mendesain tempat tinggal mereka dengan penyesuaian dari waktu ke waktu, membuat penduduk Indonesia sadar bahwa penerapan arsitektur tropislah yang paling tepat diterapkan pada rumah mereka. Arsitektur tropis adalah sebuah karya arsitektur yang mencoba untuk memecahkan problematik iklim setempat. Dalam hal ini, iklim tropis, yang penting dalam arsitektur tropis ialah apakah rancangan tersebut dapat menyelesaikan masalah pada iklim tropis seperti hujan, terik matahari, suhu udara tinggi, kelembapan tinggi, dan kecepatan angin rendah, sehingga manusia yang semula tidak nyaman berada di alam terbuka menjadi nyaman ketika berada di dalam bangunan tropis. Ini adalah data existing dari site saya, yaitu area di sekitar site banyak taman dan dekat dengan Sungai Kapuas. View di sekitar site sangat bagus, cocok untuk kegiatan olahraga seperti jogging, bersepeda, dan tingkat kebisingan yang masih minim. Ini adalah analisis tapak. Lokasi site saya terletak di Jalan Pramuka, yaitu tepatnya di Komplek Pondok Harapan kita, dengan luas lahan yaitu 580 meter persegi. Ini adalah situasi 3D dari site saya, di mana yang warna biru adalah area Sungai Kapuas, yang di kotak putih-putih itu adalah komplek perumahan Pondok Harapan kita, dan di kolom warna merah yaitu adalah site atau lokasi dari saya. Ini adalah situasi 3D site saya. Selanjutnya ada situasi 2 dimensi dari site saya, di mana banyak perumahan atau yang di bawahnya ada komplek Pondok Harapan kita. Terus ada taman di area dekat sekitar site, dan juga ada kantor pelabuhan serta rumah-rumah yang lainnya. Ini adalah situasi 2D site saya juga, di mana di sebelah kanannya juga terdapat banyak pohon-pohon yang cukup rindang, dan terdapat juga Sungai Kapuas yang ada di belakang site. Ini adalah peta lokasi dari site saya. Ada peta Pontianak, peta lokasi, TPI, dan peta site saya. Bangunan di sekitar site. Pada sebelah kanan site terdapat jalan untuk mengakses site. Terdapat banyak pohon-pohon dan juga taman. Pada area belakang terdapat jalan untuk menghubungkan ke arah sungai atau dermaga. Sebelah kiri terdapat pohon-pohon yang cukup rindang dan sawah-sawah yang ada di sebelah kanan site. Pada bagian depan terdapat rumah warga. Kita masuk kepada analisis tapak. Yang pertama yaitu lintasan matahari. Data yang saya dapat yaitu site menghadap ke arah selatan. Terdapat vegetasi di sisi bagian barat site. Lokasi site tidak terlalu panas karena banyak vegetasi yang berada di sebelah kanan site. Masa bangunan terlewati matahari secara langsung. Saya menganalisis yaitu pada sisi bagian timur akan terkena matahari pagi pada pukul 6 sampai 10 pagi.
Matahari pagi memiliki intensitas cahaya rendah, baik untuk kesehatan. Pada sisi bagian barat akan terkena matahari sore, intensitas cahaya sedang, bagus digunakan untuk view. Matahari siang memiliki intensitas cahaya tinggi, bagus memanfaatkan sinarnya untuk penerangan alami. Respon yang saya beri, yaitu fasad bangunan pada sisi bagian timur dan barat diberi sun shading agar matahari yang masuk tidak langsung ke dalam bangunan, agar sebagai filter matahari yang masuk. Sedangkan bagian sisi fasad bagian utara dan selatan dibuat transparansi dan banyak bukaan agar bagian koridor tidak gelap, memberi ventilasi atau bukaan agar udara panas yang masuk bisa dialirkan, dan memberi ventilasi pada atap agar udara yang masuk dapat dialirkan ke atas juga sehingga ruangan tidak pengap, dan menambah vegetasi atau pohon di sisi bagian timur sebagai filter dari panasnya matahari. Selanjutnya ada kebisingan. Datanya yaitu tingkat kebisingan terdapat di sisi belakang side. Tingkat kebisingan berada pada bagian depan side, yaitu sekitar 40 dBA karena langsung berhadapan dengan jalan utama. Pada bagian sisi bagian timur, tingkat kebisingan sekitar 35 dBA karena bersampingan dengan jalan. Sedangkan sisi bagian barat, terdapat pohon yang rindang dan tanaman. Dan bagian belakang, kebisingan dari rumah warga tidak terlalu mengganggu. Analisisnya yaitu terjadi kebisingan tinggi pada bagian depan, side, karena berhadapan dengan jalan utama. Terjadi kebisingan sedang pada bagian kiri side karena bersampingan dengan jalan. Terjadi kebisingan rendah pada bagian belakang dan kiri side karena adanya perumahan dan kegiatan publik. Respon yang saya beri yaitu memberikan tanaman pucuk merah sebagai filter pada bagian depan dan kanan side dengan tinggi 2 meter dan rapat untuk mengurangi tingkat kebisingan dari jalan utama dan samping agar kebisingan dipantulkan, dan memberikan buffer kedap suara pada bagian privat dan ruangan yang tidak harus bising. Selanjutnya ada analisis tapak angin. Data yaitu angin berhembus dari arah selatan ke utara. Angin umumnya membawa debu dan kotoran serta polusi. Tingkat kelajuan angin masih normal. Analisis yaitu sebagian angin dipantulkan dari lokasi site, sebagian angin diluruskan dari lokasi site. Angin datang dari jalan utama sehingga membawa debu dan kotoran dari kendaraan yang melintas. Respon yang saya beri yaitu memberikan tanaman pucuk merah dan cemara untuk memantulkan angin serta memfilter debu dan kotoran sebelum masuk ke site. Membiarkan angin masuk pada bagian servis bangunan agar menambah suasana sejuk dan dingin. Selanjutnya ada curah hujan. Data yaitu musim kemarau terjadi pada bulan April sampai Oktober. Musim hujan yaitu November sampai Maret. Analisis yaitu ukuran site yang luas memerlukan resapan agar air tidak menggenang. Air hujan selanjutnya ada yang menyerap ke tanah dan juga ada mengalir melalui selokan, gorong-gorong. Celakanya bila intensitas curah hujan tinggi, maka pengaliran airnya terhambat. Responnya yaitu memberi vegetasi di site dan saluran-saluran pipa di sekeliling site agar tidak terjadi genangan air. Selanjutnya ada view analisis tapak. Pada data saya terdapat 4 arah view dari dalam ke luar site. Site menghadap ke jalan utama dan jalan kedua. Saya menganalisis pada sisi A, bagian timur atau samping, sebagai orientasi kedua bangunan. View-nya bagus karena banyak orang yang lewat serta akses kedua site. Pada sisi B, bagian selatan atau depan sebagai orientasi utama bangunan. View-nya bagus karena banyak orang yang lewat serta akses utama site. Pada sisi C, bagian barat atau kiri sebagai orientasi ketiga bangunan. View-nya bagus karena akan digunakan sebagai pemandangan sunset dan banyak pohon sebagai peneduh. Pada sisi D, bagian utara atau belakang sebagai orientasi keempat bangunan. View-nya bagus karena terdapat sungai sebagai pemandangan untuk bersantai. Respon yang saya beri yaitu pada bagian A, bukaan diperbanyak untuk memaksimalkan view ruang-ruang yang bersifat publik. Pada bagian B, potensi view menarik dan menjadikan pintu masuk utama. Pada bagian C, potensi view lumayan menarik karena terletak di bagian barat dengan memanfaatkan keindahan sunset. Bagian D, potensi view bagus karena mengarah ke sungai, bagus untuk pemandangan. Selanjutnya ada vegetasi. Data yang saya dapat yaitu terdapat banyak tanaman atau vegetasi di area sekitar site. Site berada di daerah pemukiman sedang
site berada di dekat lingkungan perumahan dan bangunan publik, site terletak dekat dengan sungai. Analisis yaitu tingkat kebisingan yang tinggi terjadi di depan site dan kiri site, karena dekat dengan jalan utama site. Kurangnya resapan air bila terjadi hujan yang tinggi, karena terletak di seberang jalan site, mudah dimasuki oleh debu dan polusi, dan hembusan angin yang membawa beberapa debu dan kotoran. Respon yang diberi yaitu memberikan tanaman pucuk merah dan cemara pada sisi bagian kiri untuk memfilter debu dan kotoran yang masuk. Memberikan tanaman pada bagian belakang dan kanan site guna merespon resapan pada site agar tidak terjadi genangan air saat hujan dan memberikan pandangan yang indah pada site. Ini adalah kesimpulan dari analisis tapak, di mana respon-respon dari analisis tapak yang sebelumnya saya masukkan ke dalam sini. Selanjutnya ada dana layout lantai 1. Pada bagian depan bangunan terdapat carport, teras depan, dan juga area taman dan kolam ikan. Pada bagian selanjutnya ada ruang tamu, ruang tempat menyimpan sepatu, ada toilet atau WC. Selanjutnya ada tangga untuk mengakses dari lantai 1 ke lantai 2. Ada ruang keluarga yang cukup besar, ada ruang makan dan pantry. Di sini ruang makan akan saya letakkan di sebelah kiri, sebelah kanan bangunan. Juga dapat mengakses teras samping kanan bangunan. Selanjutnya ada dapur. Di belakang dapur ada tempat cuci. Selanjutnya ada kamar tidur tamu dan tempat santai. Dan ada juga kolam renang dan di belakangnya ada tempat santai. Selanjutnya ada kamar tidur utama dengan toilet, dengan kamar mandi utama dan wardrobe, serta teras kamar utama. Pada dana layout lantai 2 terdapat kamar tidur anak 3 pada bagian depan. Selanjutnya ada dapur dan toilet atau kamar mandi. Pada sisi bagian sebelah kiri itu merupakan catwalk atau area servis sebagai jalan untuk menghubungkan antara bagian belakang ada tempat jemur, tempat setrika. Ada sisi bagian sebelah kanan ada tempat dapur dan ruang barbeque untuk berkumpul bersama keluarga. Dan di tengah-tengah di situ ada void yang cukup besar. Ini adalah tampak depan dari bangunan saya, di mana area depan ini terdapat shading yang berbentuk vertikal untuk mengantisipasi dari panasnya matahari. Dan pada bagian sebelah kanan juga terdapat shading vertikal juga dan horizontal. Terdapat juga pada sisi sebelah kiri terdapat atap yang cukup curam untuk melindungi area servis atau catwalk. Ini adalah tampak belakang dari bangunan saya. Terdapat roof garden di bagian paling atas. Itu merupakan roof garden dan tempat santai. Terus ada ruang barbecue yang sebelah kiri. Terus ada catwalk sebagai tempat akses servis. Ini tampak samping kiri dari bangunan saya. Terdapat juga shading yang vertikal, dan juga ada pagar yang cukup tinggi, serta pohon-pohon yang untuk memfilter dari debu-debu atau kotoran yang masuk ke dalam bangunan. Ini adalah tampak samping kanan dari bangunan saya. Juga terdapat shading dan atap yang menutupi catwalk dan akses pada ruang teras samping kanan. Juga ada roof garden pada bagian paling atas. Ini adalah tampak 3 dimensi dari bangunan saya, di mana shading-shadingnya dan teras depan, juga carport, terdapat catwalk juga atau area servis untuk jalan. Ini adalah tampak 3 dimensi belakang pada bangunan saya. Terdapat roster atau lubang angin pada bagian
tempat cuci untuk mengalirkan udara-udara yang keluar masuk ruangan ke dalam ruangan. Ini adalah tampak 3 dimensi samping kanan, menampilkan sisi bagian sebelah kanan, yaitu ada ruang makan sebagai view nanti untuk bagian barat. Ini ada tampak 3 dimensi samping kiri yang ada roster juga atau lubang angin pada bagian kamar mandi untuk mengalirkan udara, dan juga terdapat atap atau shading untuk memfilter panas matahari untuk masuk ke kamar tidur utama. Ini adalah potongan dari bangunan saya. Pada bagian potongan ini memotong bagian ruang tengah kamar tidur utama pada lantai 1, dapur, dan pada bagian lantai kedua terdapat kamar tidur dan juga ruang barbeque. Ini adalah potongan kedua bangunan saya. Terdapat toilet atau kamar mandi pada bagian lantai 1 dan 2. Terdapat juga ruang santai pada bagian lantai 2. Dan pada bagian lantai 1 terdapat kamar mandi utama pada kamar utama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau yang singgah tapi tak sungguh, ku kira kau rumah, nyatanya kau cuma aku sewa dari tubuh seorang perempuan yang meminta untuk pulang. Kau bukan rumah, kau bukan rumah, kau bukan